aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, anak Deddy Mulyadi dan Wabub Garut minta maaf, bantah bikin acara makan gratis. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Garut, untuk pertama kalinya, insiden menewaskan 3 orang di acara pernikahan. Putra sulung Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wabub Garut, Putri Karlina, tampil ke publik. Keduanya mengucapkan permohonan maaf dan memberikan penjelasannya. Pertama, kami ingin mendapatkan permohonan maaf dan duka cita kepada masyarakat, khususnya para korban, atas kejadian yang benar-benar tidak kami harapkan, ucap Maula. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengaturkan permohonan maaf atas musibah yang terjadi tepat 2 hari setelah hari yang saya tandai sebagai hari paling bahagia dalam hidup saya, ungkap Putri menambahkan. Insiden di acara rangkaian pernikahan Putri dan Maula terjadi hari Jumat kemarin di alun-alun Garut, Jalan Kabupaten Garut Kota. Dalam acara tersebut, massa yang berbondong-bondong datang mulai memasuki lokasi acara sekitar jam 1 siang. Ribuan massa yang datang membuat situasi tidak terkendali. Alhasil, mereka saling berdesakan hingga membuat sejumlah korban terjepit, jatuh, kemudian terinjak. Dilaporkan sebanyak 26 orang warga menjadi korban, 3 diantaranya meninggal dunia, yakni Fani Aprilia, Dewi Jubaidah, serta seorang anggota Polri. Maula bantah adanya makan siang gratis di hadapan awak media. Maula menjelaskan perkara kejadiannya. Menurut Maula, tidak ada acara makanan siang gratis dalam rangkaian acara syukuran pernikahannya. Adanya miskomunikasi. Kemudian, Putri dan Maula memastikan seharusnya tidak ada penutupan akses pintu menuju lokasi acara saat kejadian itu berlangsung. Menurut Putri, dirinya sudah mewanti-wanti kepada penyelenggara untuk tidak melakukan penutupan jalan. Adanya miskomunikasi, kesalahan pada sistem mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam kejadian ini. Silakan pihak kepolisian yang nanti berbicara, katanya. Kendati demikian, Maula dan Putri sendiri mengaku siap untuk menghadapi konsekuensi hukum akibat permasalahan yang timbul dalam rangkaian acara pernikahannya ini. Maula dan Putri sendiri mengaku telah meminta maaf secara langsung kepada pihak keluarga korban, khususnya keluarga korban yang meninggal dunia. Mereka menyebut sudah memberikan uang santunan untuk para korban. Acara pernikahan dari anak pejabat publik itu mendapat sorotan lantaran memakan korban. Berikut sederet respon dari KPAI, pengamat kebijakan publik, hingga DPRD Garut ihwal tragedi tersebut. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra Komisi Perlindungan Anak Indonesia berpendapat, peristiwa di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi serupa dengan kerusuhan yang terjadi pertandingan sepak bola di Kanjuruhan, Malang pada 2022 silam. Peristiwa ini adalah berulang dari kejadian sebelumnya dan tidak ada pembelajaran sehingga menimpa ananda kita, Fania 8 tahun, ujarnya. Ia merasa miris karena acara yang dihelat oleh pejabat publik ini justru tidak melibatkan unsur pemerintah daerah, sehingga menyebabkan anak-anak menjadi korban. Apalagi dalam video yang beredar, pola pengamanan yang dilakukan pihak penyelenggara tidak ada kebijakan untuk melindungi kelompok rentan seperti anak, lansia, dan ibu hamil. KPAI juga menilai Kabupaten Garut belum layak menjadi daerah ramah anak. Sebab, kata Jasra, hingga kini pemerintah daerah tidak cepat tanggap dalam mengatasi tragedi ini. Pengamat kebijakan publik, pendiri Nalar Institut Yanuar Nugroho, mengkritik
konsep pada pernikahan anak Deddy Mulyadi yang melibatkan warga. Ia meragukan adanya perencanaan terhadap crowd control yang memadai di hajatan rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi dan Irjen Karyoto tersebut. Tragedi ini menjadi cermin nyata lemahnya tata kelola publik dalam konteks keramaian yang digelar oleh tokoh publik, kata Yanuar, Sabtu 19 Juli 2025 lalu. Ia juga mengkritik cara Deddy Mulyadi dan memoles citranya ke masyarakat. Yanuar berpandangan bahwa tragedi yang menewaskan 3 orang di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi patut dipandang sebagai peringatan keras akan rapuhnya tata kelola publik. Ini menyikap batas tipis antara kekuasaan yang melayani dan kekuasaan yang mempertontonkan. Jadi, pesan apa yang bisa kita ambil dari insiden tersebut? Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media